so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Maharani dan kedua teman saya Mike, Putri kami dan Anissa ingin memberikan presentasi mata kuliah perilaku organisasi dengan materi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu kelompok yang mengirimkan berbagai informasi atau pesan kepada orang lain, dapat bertindak sebagai pengirim ataupun penerima. Bentuk komunikasi ada 2, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi bertujuan untuk memudahkan para anggota bekerja dari instruksi-instruksi yang diberikan oleh atasan. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu fungsi kontrol. Komunikasi dalam organisasi dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengendali bagi setiap aktivitas anggota organisasi. Dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Komunikasi bisa dijadikan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan agar dapat menjalankan berbagai rencana kerja. Yang ketiga yaitu fungsi pengungkapan emosional. Komunikasi dapat dijadikan sebagai alat untuk mengungkapkan berbagai perasaan yang dialami oleh karyawan, baik rasa puas maupun rasa kecewa. Yang terakhir yaitu fungsi informasi. Berbagai informasi akurat yang diperoleh dapat dijadikan data untuk mengambil keputusan yang tepat bagi pemimpin. Perkenalkan, nama saya Mike, Putri kami. Saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi. Saluran komunikasi yaitu yang pertama ada komunikasi vertikal, yang kedua ada komunikasi horizontal, dan yang ketiga komunikasi diagonal. Yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang dilakukan dari pimpinan ke bawahan. Sedangkan komunikasi ke atas adalah komunikasi yang dilakukan dari bawahan ke pimpinan. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang dilakukan dengan unit kerja setingkat. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dilakukan secara silang maupun tingkat dan bentuknya dari unit satu dengan unit di luar bagian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi yaitu ada 6. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah organisasi yang memiliki ide bertujuan untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan baik verbal dan non-verbal. Yang ketiga ada media. Media adalah organisasi untuk menyampaikan pesan melalui rapat dan email atau sebagainya. Yang keempat ada penerima pesan atau disebut dengan komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Yang kelima ada umpan balik. Umpan balik adalah informasi sebagai bentuk respon terhadap pesan sebelumnya. Dan yang keenam yaitu ada gangguan. Gangguan adalah suatu informasi yang kurang jelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu kelebihan informasi. Informasi yang masuk melebihi kapasitas sehingga menyeleksi informasi yang tidak dibutuhkan dibuang. Yang kedua yaitu emosi dalam menginterpretasikan perbedaan dalam keadaan emosi atau gembira. Yang ketiga adalah bahasa, menggunakan bahasa yang berbeda apakah bahasa teknis atau non-teknis. Dan yang keempat adalah kurangnya perhatian, yaitu kesalahpahaman terjadi karena penerimaan informasi tidak membaca dengan benar. Selanjutnya, menciptakan komunikasi. Jadi kita tuh harus yang pertama mengetahui mitra bicaraan dengan siapa yang akan kita ajak komunikasi. Yang kedua harus mengetahui tujuan komunikasi itu. Yang ketiga tujuan komunikasi misalnya pengumuman, negosiasi atau transaksi. Dan yang keempat adalah harus mengetahui budayanya untuk menyesuaikan gaya bicara atau perilaku.
Dan yang terakhir, saling percaya. Dengan saling percaya, maka informasi yang diberikan secara objektif sesuai dengan fakta, tidak dibuat-buat. Selanjutnya yaitu membangun rasa percaya diri. Apa sih, gimana sih caranya? Yaitu dengan kebiasaan hidup dengan sadar. Dalam proses komunikasi dalam organisasi, diri kita menjadi bagian dari informasi, pengetahuan, teknologi, dan umpan balik yang sangat diperlukan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya, memahami dunia luar dan dalam luar. Yang kedua yaitu kebiasaan menerima apa adanya. Setiap individu dalam proses komunikasi harus punya rasa memiliki dan tanggung jawab atas kebiasaan menerima apa adanya. Setiap individu dalam proses komunikasi harus punya rasa memiliki dan tanggung jawab atas segala aktivitas atau tugas yang diberikan, dan harus mau ide-ide yang berbeda demi tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga, kebiasaan bertanggung jawab diri sendiri. Pada dasarnya, bahwa individu adalah penentu segala tindakan dan pilihan aktivitas organisasi, oleh karena itu harus memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya. Yang keempat, kebiasaan mempertahankan hak. Membela pendirian dan keyakinan dengan cara memberikan argumentasi tepat dan dilaksanakan dalam situasi yang tepat. Yang kelima, kebiasaan hidup dengan tujuan. Individu yang biasanya hidup dengan tujuan yang jelas, perilaku dapat terarah sehingga dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Dan yang terakhir adalah kebiasaan integritas pribadi, yaitu pada dasarnya merupakan hidup yang sesuai dengan yang diketahui dan diyakini, berkata dan berperilaku yang benar. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.